Nama saya Nila Artati dengan NPM 220826019. Jadi sini saya akan memulai presentasi main-main tentang Block of Setri. Sebelumnya saya akan membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Rabbi jini ilma wa jini fahaman wa amalan sholih birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya saya akan memulai presentasi eh, pada blog obstetri yang berjudul preeklamsia. Eh, jadi yang pertama itu dimulai dari definisi. Jadi definisinya itu adalah preeklamsia merupakan suatu kejadian pada ibu yang mengalami kehamilan yang di atas 20 minggu dengan ditandai seperti hipertensi, proteinuria maupun edem. Lalu sistolnya itu di atas 140 dan diastolnya itu di atas 90. Lalu dia positif proteinuria. Yang kedua itu adalah etiologi. Etiologi ini idiopatik, tetapi ada yang menyatakan bahwa preeklamsia eh, bah- dapat terjadi ibu yang mempunyai faktor penyebab dari dalam diri seperti umur karena bertambahnya usia juga lebih rentan untuk terjadi peningkatan hipertensi kronis. Lalu riwayat melahirkan, keturunan, riwayat kehamilan, riwayat preeklamsi. Eh, Lalu yang ketiga itu em, ada faktor resiko. Yang pertama itu usia. Wanita hamil berusia di atas 40 tahun lebih beresiko 2 kali lipat terhadap preeklamsi. Idealnya usia wanita hamil 20-35 tahun karena kematangan fisik dan mental. Lalu ada obesitas sebelum hamil dan IMT ataupun indeks massa tubuh. Obesitas meningkatkan resiko preeklamsia sebanyak 247 kali lipat, sedangkan wanita yang memiliki indeks massa tubuh di atas 35 lebih beresiko 4 kali lipat bereklamsia dibandingkan 19 sampai 27. Lalu ada riwayat hipertensi, gaya hidup, lalu penyakit dahulu seperti jika ibu hamil memiliki riwayat diabetes, kemungkinan terjadi preeklamsia meningkatkan berkali lipat. Lalu ada usia kehamilan. Preeklamsia dapat terjadi pada usia kehamilan di trimester 3 ataupun mendekati saat kehamilan dan berefek buruk ada sistem kekebalan tubuh. Lalu preeklamsia dibagi menjadi dua subtipe. Yang pertama itu early onset terjadi pada usia kehamilan di bawah 34 minggu, sedangkan late onset muncul pada usia kehamilan di atas 34 minggu. Lalu itu ada manifestasi klinis, yang pertama itu ada hipertensi. Kelainan mendasar pada preeklamsia adalah vasospasme arterial dengan tanda peningkatan tekanan darah. Lalu nyeri kepala pada bagian depan ataupun belakang kepala yang diikuti dengan peningkatan tekanan darah yang abnormal. Gangguan penglihatan, pasien akan melihat kelihatan cahaya, pandangannya kabur, dan terkadang bisa jadi kebutaan sementara. Lalu irritable. Ibu merasa gelisah dan tidak bisa bertoleransi dengan suara berisik ataupun gangguan lainnya. Lalu nyeri perut pada bagian ulu hati yang disertai dengan mual muntah, gangguan pernapasan sampai sianosis, terjadi gangguan kesadaran, edem, lalu dengan pengeluaran proteinuria keadaan semakin berat karena terjadi gangguan fungsi ginjal. Lalu itu yang kelima itu ada klasifikasi. Yang pertama itu ada klasifikasi ini terbagi menjadi dua, ada preeklamsia ringan dan berat. Untuk yang ringan itu akan mengalami suatu tekanan darah yang di atas 140/90 ataupun mengalami suatu kelainan diastolik, lalu mempunyai proteinuria sekitar 0,3 edem, dan untuk yang preeklamsia berat akan mengalami tekanan darah di atas 160/110, mempunyai proteinuria sekitar 5 gram, edem paru ataupun sianosis, oliguria, dan adanya faktor yang memberikan suatu gangguan seperti pada gangguan cerebral dan pada gangguan visus. Next.
Lalu ada komplikasi, jadi komplikasinya terbagi menjadi dua juga, ada yang maternal dan neonatal. Untuk yang maternal itu ada eklamsi, sindrom hemolisis, low platelet count, lalu ada ablasi retina, gagal ginjal, edem paru, kerusakan hati, penyakit kardiovaskular, gangguan saraf. Lalu untuk yang neonatal itu ada pertumbuhan janin terhambat, prematuritas, fetal distress. Lalu selanjutnya ada tata laksana ini juga terbagi menjadi dua, ada yang ringan dan berat. Dan untuk yang ringan itu tekanan darahnya 2 kali sehari, dicek protein rutinnya, pemeriksaan laboratorium darah seperti Hb, HCT, AT, ureum, kreatinine, SGOT, SGPT, dan urin rutin, monitor kondisi janin, rencana terminasi kehamilan pada usia 37 minggu ataupun usia di bawah 37 minggu. Bila kondisi janin memburuk ataupun sudah masuk ke dalam persalinan ataupun KPD. Lalu untuk yang preeklampsi berat ada stabilisasi pasien dan rujuk ke pusat pelayanan tinggi. Yang A itu ada monitor tekanan darah, albumin urin, kondisi janin dan pemeriksaan laboratorium. Yang B itu ada mulai memberikan antihipertensi. Yang C itu pemberian antihipertensi pilihan pertama adalah nifedipin ataupun oral short acting, hidralazin dan labelatol. Parenteral alternatif pemberian antihipertensi yang lain adalah nitrogliserin, metildopa, labelatol. Lalu untuk yang D itu ada mulai pemberian MGSO4 jika gejala seperti nyeri kepala, nyeri ulu hati, pandangan yang kabur. Loading dose beri 4 gram MGSO4 melalui vena dalam 15-20 menit. Dosis rumahan itu diberi MGSO4 1 gram per jam melalui vena dengan infus berlanjut. Dan yang terakhir itu ada rencana terminasi pada usia kehamilan 34-37 minggu ataupun ke usia kehamilan di bawah 34 minggu bila terjadi kejang, kondisi bayi memburuk, edem paru, gagal ginjal akut. Lalu yang untuk KLAPN itu ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu terdiri dari pemeriksaan darah lengkap dan dengan hapusan darah, urinalisis ditemukan protein dalam urin, pemeriksaan fungsi hati ataupun USG. Dan yang terakhir itu ada pencegahan. Jadi pencegahan itu ada ANC seperti deteksi dini preeklamsia dilakukan dengan berbagai pemeriksaan tanda biologis, biofisik, dan biokimia sebelum timbulnya gejala klinis sindrom preeklamsi. Untuk manipulasi dietnya itu WHO merekomendasikan pemberian kalsium rutin sebanyak 1.500 sampai 2.000 miligram elemen kalsium per hari terbagi menjadi 3 dosis yang dianjurkan dikonsumsi mengikuti waktu makan, dan lama konsumsinya itu adalah semenjak kehamilan 20 minggu hingga akhir kehamilan. Suplementasi kalsium, suplementasi vitamin D, antioksidan, agen anti trombotik ataupun aspirin dosis rendah. Em, Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang mind map pada blok obstetri yang berjudul preeklamsia. Yeay.